Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning, yaitu tentang ngaji Nahwu dalam kitabnya Jurumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bagian dari juz-juz kalam itu sendiri, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana ataupun dan apa itu pengertian kalam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian dari juz-juznya kalam itu sendiri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini dijelaskan wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Ya, bahwa pembagian dari juz kalam itu sendiri ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf, yang mana huruf itu yang mempunyai arti di sini ya. Kemudian kalau kita sebutkan satu persatu pengertian dari isim, fi'il, dan huruf itu sendiri, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang isim. Di sini dijelaskan bahwa isim itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin wad'an. Bahwa pengertian isim itu sendiri merupakan kalimat yang menunjukkan kepada arti kalimat itu sendiri, yakni tidak harus memberi niat dengan kalimat lainnya, serta tidak dibarengi oleh zaman ataupun waktu dari awal diperintahkannya kalimat itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan isim itu merupakan kalimat yang menunjukkan kepada arti kalimat itu sendiri. Contohnya misalkan seperti Zaidun, itu juga termasuk isim ya, termasuk pada isim alam itu karena nama orang. Kemudian ada juga misalkan Baitun ya, rumah, itu juga termasuk isim. Misalkan ada juga misalkan Masjidun, masjid karena nama tempat ya, itu termasuk juga salah satu dari contoh-contoh isim ya. Banyak contoh isim itu seperti misalkan maktabun, meja, kitabun, buku, itu juga termasuk salah satu pengertian ataupun contoh dari pembagian contoh isim itu sendiri ya. Jadi yang dimaksud dengan isim itu merupakan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin wad'an. Ini adalah pengertian isim yang ada dalam kitabnya Jurumiyah ya. Pembagian dari juz kalam itu sendiri ada 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fi'il. Apa ta'rifnya itu sendiri? Yang dimaksud dengan fi'il itu merupakan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi ahadil azminatil salasati. Bahwa kalimat yang menunjukkan kepada makna dari zatnya sendiri serta dibarengi oleh salah satu zaman yang 3 ya. Jadi perbedaan antara isim dengan fi'il itu, kalau fi'il itu mempunyai zaman ya, karena misalkan kalau kita sudah ketahui bahwa fi'il madhi itu adalah pekerjaan yang sudah terjadi ya. Kemudian fi'il mudhari itu adalah pekerjaan yang sedang ataupun akan terjadi, itu disebutkan dalam fi'il mudhari ya. Kemudian kalau fi'il amar itu merupakan pekerjaan yang menunjukkan makna memerintah, itu yang disebut dengan fi'il ya. Pembagiannya ada 3-nya. Dari ketiga fi'il itu mempunyai jeda waktu ya, ada waktu-waktunya. Kalau misalkan kalau fi'il madhi itu adalah pekerjaan yang sudah terjadi, makanya di sini disebutkan kepada oleh salah satu zaman yang 3 ya. Karena perbedaan antara isim dengan fi'il, kalau isim itu tidak mempunyai waktu, sedangkan kalau misalkan fi'il adalah mempunyai waktu, ada jedanya ya, karena berbentuk pekerjaan kalau fi'il itu pengertian mengenai fi'il. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan huruf, penjelasan dari juz kalam itu sendiri. Apa pengertian huruf? Yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan kepada makna pada selain kalimat itu sendiri, yakni kalimat huruf itu baru mempunyai arti ataupun makna apabila sudah disandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya ya. Jadi kalimat huruf itu apabila belum disandingkan dengan kalimat yang lainnya ya, dengan kalimat fi'il, dengan kalimat isim, maka huruf itu tidak akan belum mempunyai makna ya. Nah, kalau sudah disandingkan dengan kalimat yang lain, barulah huruf itu mempunyai makna. Kemudian perlu diketahui mengenai pembuatan kalam itu ada 3. Yang pertama boleh menyandingkan ataupun menyatukan isim dengan isim, contohnya seperti Zaidun qaimun
Ya, ini merupakan isim dengan isim. Zaidun di sini adalah nama orang, isim alam, ya. Kemudian qaimun, ya. Sama ini juga disebut sebagai isim fa'il, ya, yang berdiri, ya. Nah, ini adalah isim dengan isim, ya. Boleh menyandingkan isim dengan isim dalam pembuatan kalam itu sendiri. Kemudian yang kedua, diperbolehkan menyatukan isim dengan fi'il. Contohnya Zaidun koma. Zaidun sebagai isim, koma sebagai fi'il madi, ya. Ini disandingkan dalam satu kalimat, kalimat isim dan fi'il diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan menyatukan isim dengan fi'il dengan huruf qad qoma Zaidun. Ini merupakan contoh penyandingan antara isim dengan fi'il kemudian dengan huruf, ya. Jadi dalam pembuatan kalam diperbolehkan dalam 3 jenis ini, ya. Menyatukan isim dengan isim, kemudian menyatukan isim dengan fi'il, kemudian menyatukan isim, fi'il dan huruf itu diperbolehkan dalam pembuatan kalam itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ini mengenai pengertian dan pembagian dari juz-juznya kalam itu sendiri. Nanti akan dijelaskan lagi mengenai huruf jar itu seperti apa dan makna-maknanya nanti pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini cukup dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.